Saudara-saudara, ibadah ini adalah cara kita meluapkan cinta dan kerinduan kepada Allah, seperti rusa rindu aliran air. Demikianlah jiwa kita merindukan jamahan kasih Tuhan. Sebelum memasuki ibadah, marilah kita menyiapkan hati dengan memasuki saat hening sejenak. Kami mengundang saudara semua untuk berdiri. Segenap hati, jiwa, dan akal budi kita senantiasa mengasihi Allah. Dengan segenap hidup kita pula, kerinduan kita pada Allah senantiasa perlu kita ungkapkan, seperti rusa rindu sungai. Saudara-saudara, ibadah ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih setia Allah ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Saudara-saudara, kita senantiasa rindu kepada Allah karena kita berharap pada kasih dan penyertaan-Nya. Kita melewati hidup dalam suka dan duka. Namun kita yakin bahwa kasih Allah tidak berkesudahan. Sepanjang jalan hidup kita itulah, kita berusaha untuk setia kepada Allah sebagaimana tema kita pada hari ini, komitmen hidup dalam Kristus. Saudara-saudara, kita tahu bahwa mengikut Kristus tidaklah mudah. Namun kita selalu diingatkan dan dikuatkan bahwa ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita karena Ia adalah Allah yang setia. Mari kita memuji Allah. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa dalam rangka bertobat di hadapan Allah. Saya hantarkan. Ya Tuhan, kami menghayati bahwa kasih setiamu tiada bertara. Di dalam kehidupan kami yang dipenuhi dengan suka maupun duka, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Namun berkat-Mu, penyertaan-Mu terus Engkau curahkan. Namun kami juga menyadari Tuhan, bahwa seringkali kamilah umat-Mu yang tidak setia kepadamu. Ada banyak dosa, kesalahan, baik yang kami perbuat, yang kami ucapkan, maupun yang kami pikirkan. Itulah tanda bahwa kami terkadang berpaling dari Tuhan. Maka ya Allah, dalam doa kami pada hari ini, kami mengakui segenap dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Maka mohon ampunilah kami atas segala kesalahan kami itu. Karena kami yakin bahwa Engkaulah Allah yang juga setia menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita ungkapkan pertobatan kita melalui Kidung Jemaat 33 bait yang pertama dan yang keempat. Suaramu kudengar memanggil diriku. Saudara, diundang untuk bersama-sama berdiri. Saudara-saudara, kita semua telah berdosa. Namun kita telah dipanggil oleh Allah agar dosa kita dibasuh oleh darah Kristus di Golgota. Itulah tanda bahwa kita sungguh-sungguh ditebus. Rasul Paulus bersaksi mengenai anugerah Allah di dalam Kristus yang dia tulis di dalam surat Filipi pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-15. Filipi 2, ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyinya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian Setiamu Tuhanku. Karena ku tak pada
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari menyambut firman Tuhan dan kita terlebih dahulu berdoa menyiapkan diri kita. Saya hantarkan. Allah kami yang setia, kami bersyukur karena ada waktu untuk kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu, agar hati pikiran kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, dan kami pun dimampukan untuk memahami serta melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi isi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu dari perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berbahagialah yang telah mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, akan saya ulangi pembacaan Matius 10 ayatnya yang ke-39 sebagai bagian yang akan kita pergumulkan lebih mendalam. Matius 10 ayat 39 berbunyi demikian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, ia akan memperolehnya. Kalau kita diminta untuk memilih, mana yang akan lebih kita pilih, mempertahankan nyawa atau kehilangan nyawa? Tentu, barangkali kita sebagai orang yang masih hidup, kita memilih untuk tetap mempertahankan nyawa. Kalau kehilangan nyawa itu akan menjadi sesuatu yang menyedihkan dan mungkin sesuatu yang paling kita hindari sepanjang hidup kita. Setiap kali ada orang yang berulang tahun, bukankah doanya adalah supaya panjang umurnya, mempertahankan nyawanya? Saudara-saudara, ketika pandemi COVID-19 melanda di seluruh dunia, di sangat banyak negara, kita menyaksikan bahwa ada banyak orang yang kehilangan nyawa, terutama karena terjangkit virus corona itu. Dan pengalaman kehilangan nyawa adalah pengalaman yang seringkali mengerikan, yang seringkali dihindari oleh banyak orang, apalagi dengan cara-cara yang menyedihkan, dengan cara-cara yang menyeramkan, dengan cara-cara yang tidak terhormat. Dan bukankah setiap upaya yang kita lakukan semasa pandemi ini adalah upaya dalam rangka mempertahankan nyawa, bukan untuk melepas atau kehilangan nyawa kita? Kita rajin cuci tangan, kita rajin memakai masker, kita rajin menjaga jarak, dan kita rajin mengkonsumsi makanan-makanan, minuman yang bernutrisi. Semua itu adalah upaya kita untuk mempertahankan nyawa supaya tetap hidup, bukan? Dari anak-anak yang masih bayi, anak-anak muda, sampai orang-orang yang sudah tua, kalau diminta memilih, pasti memilih mempertahankan nyawa daripada kehilangan nyawa. Kecuali barangkali orang-orang yang putus asa dan depresi dan mereka ingin bunuh diri barangkali. Atau orang-orang yang sakit berkepanjangan, sudah tidak tahan lagi, dan daripada mempertahankan nyawa, lebih baik kehilangan nyawa secepatnya. Mungkin ada orang-orang yang semacam itu. Nah, Yesus mengatakan kepada para muridnya, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia justru akan kehilangan nyawanya. Apakah Yesus kemudian mengajari para muridnya untuk ya sudah melepaskan nyawa saja? Atau Yesus punya maksud yang lain? Nampaknya kita perlu kembali melihat apa arti kata nyawa dalam Injil Matius pasal yang ke-10 yang kita baca tadi ayat 24 sampai 39. Matius memakai dua kata dalam bahasa Indonesia, jiwa dan nyawa. Namun dalam bahasa asli berasal dari kata yang sama, yaitu psike. Dari kata psike inilah kemudian muncul istilah psikologi, jiwa. Ilmu psikologi berarti ilmu kejiwaan. Nah, psike dalam kasanah bahasa Yunani bukan hanya berarti hidup bernyawa, melainkan psike menyangkut jati diri. Psike itu menyangkut identitas kita. Siapakah kita? Siapakah Argo? Siapakah panjenengan semua? Itu ditentukan oleh psike, jati diri.
Yesus ketika mengajar para muridnya, mengajak mereka supaya jangan sampai mereka kemudian kehilangan jati diri sebagai pengikut Kristus hanya karena terancam kehilangan nyawa. Karena zaman itu memang menjadi pengikut Kristus toh nyawa. Mereka bertaruh nyawa karena banyak orang yang kemudian dimusuhi oleh penguasa, bahkan tak sedikit yang dimusuhi oleh anggota keluarganya sendiri. Nah, Yesus ingin mengatakan kepada para muridnya, tetaplah mempertahankan psike jati diri sebagai pengikut Kristus, meskipun ancamannya adalah kehilangan nyawa, kehilangan hidup. Dan itulah pergumulan yang dijalani oleh para murid pada zaman itu. Itulah mengapa mengikut Kristus, nderek Gusti Yesus, adalah persoalan hidup yang serius, yang senantiasa perlu kita renungkan dan pergumulkan secara mendalam. Itulah mengapa di minggu biasa ini kita belajar tentang sebuah tema komitmen hidup dalam Kristus. Komitmen hidup dalam Kristus. Bahwa memang hidup di dalam Kristus itu membutuhkan komitmen. Saya mencoba melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata komitmen itu mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya saya berjanji, nanti malam saya akan datang bertamu ke rumahmu. Nah, itu saya berjanji akan melakukan sesuatu. Berarti saya punya komitmen. Tapi kata yang kedua, atau arti yang kedua adalah komitmen juga mengandung tanggung jawab. Tidak hanya janji mau melakukan sesuatu, tapi sungguh-sungguh bertanggung jawab. Kalau misalnya tadi saya contohnya berjanji akan datang menemui seseorang, tapi saya kemudian melenjani janji, saya tidak hadir, berarti saya tidak berkomitmen. Nggih ning ora kepanggih. Kita semua dalam hidup ini pasti punya komitmen yang diikat. Ketika orang menikah, mereka berjanji akan hidup setia sampai mati. Mereka mengikat sebuah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Tapi berjanji tidak cukup. Harus ada tanggung jawab dalam hidup suami istri misalnya. Ketika seorang memasuki dunia pekerjaan, mereka juga barangkali mengikat kontrak perjanjian kerja, melakukan sesuatu. Tapi kalau janji itu tidak dijalani dengan tanggung jawab, maka ia bukanlah orang yang berkomitmen. Kalau ada orang-orang yang dibaptis menjadi Kristen misalnya, atau anak-anak muda yang kemudian mengaku percaya, ketika dia mengucapkan janji untuk setia kepada Allah, kalau diimbangi dengan komitmen dan tanggung jawab, itulah yang disebut iman yang dewasa. Tapi kalau ucapkan janji itu tidak diimbangi dengan tanggung jawab yang sungguh-sungguh, maka mereka disebut bukan orang yang berkomitmen. Apalagi kalau kita berbicara soal komitmen sebagai orang-orang Kristen, komitmen sebagai para pengikut Kristus. Dibutuhkan janji iman yang kuat, namun juga yang tidak kalah penting adalah dibutuhkan tanggung jawab. Saudara-saudara, masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang penting untuk kita merefleksikan kembali komitmen hidup yang kita jalani. Di berbagai kota dan negara, justru ada banyak sekali komitmen yang rusak ketika wabah virus corona ini merebak. Misalnya ada banyak sekali pasangan yang kemudian memilih untuk bercerai. Sekarang ini juga ketika gereja-gereja melakukan ibadah-ibadah dan pelayanan secara daring, online, ada banyak ketakutan. Apakah warga gereja masih berkomitmen menjadi warga gereja dan yang setia dan bertanggung jawab? Sekarang kan warga gereja bisa ikut ibadah di gereja manapun,
Tinggal pilih channelnya di YouTube, ada sangat banyak. Tinggal dengerin khotbah, mau pilih yang model seperti apa juga sangat banyak. Mau pilih ibadah yang coraknya kayak apa, ada sangat banyak. Lalu kemudian banyak gereja bertanya, nanti setelah pandemi selesai, setelah ibadah kembali boleh di gereja, kira-kira apakah warga gereja bertambah, atau jangan-jangan malah berkurang, mereka pergi ke gereja lain misalnya. Nah, komitmen dipertanyakan. Komitmen sesuatu yang sangat penting. Komitmen adalah sesuatu yang perlu dimiliki oleh kita semua sebagai pengikut Kristus. Karena itulah psike kita, jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara, komitmen akan menjadi semakin kuat setelah ia melewati berbagai ujian dan tempaan dari pengalaman hidup. Ikatan janji pernikahan misalnya akan menjadi semakin kuat komitmennya kalau diuji dengan pengalaman-pengalaman. Ikatan janji dalam pekerjaan, kontrak kerja akan menjadi kuat kalau ia teruji oleh pengalaman. Demikian pula hubungan-hubungan yang lain akan menjadi kuat jikalau ia berhasil melewati ujian demi ujian dalam kehidupan. Terlebih, komitmen kita di dalam Kristus akan menjadi semakin kuat kalau kita tetap bertahan setia dalam berbagai macam ujian. Yesus menghendaki agar para murid-Nya menjadi orang-orang yang dewasa, yang tidak luntur komitmennya karena menghadapi ancaman dari penguasa, ancaman dari orang-orang yang membuli waktu itu, yang mengancam kehidupan mereka. Namun, para murid dipanggil untuk terus hidup dalam jati diri sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Meskipun risikonya sangat besar dan sangat berat, namun pilihan menjadi pengikut Kristus adalah pilihan yang mestinya diambil oleh para murid Yesus. Termasuk kita yang saat ini menjalankan kehidupan kita, barangkali iman kita diuji dengan berbagai macam pengalaman hidup. Barangkali kita terkadang mengalami berbagai macam pergumulan di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, tengah masyarakat, dimanapun. Seringkali kesetiaan kita kepada Kristus diuji oleh hal-hal yang tidak mudah. Namun biarlah pengalaman-pengalaman itu justru membuat kita semakin teruji dan didewasakan, dan komitmen kita mengingatkan janji setia kepada Kristus dengan penuh tanggung jawab, tidak pernah luntur, karena Allah juga setia menolong dan menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua menjadi orang-orang yang berkomitmen di dalam Kristus dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Betapapun tidak mudah, percayalah bahwa Tuhanlah yang menolong dan memampukan kita semuanya. Mari kita mengambil saat hening sejenak merenungkan firman Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
Kita diundang untuk berdiri. Bersama umat di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan bersama-sama di dalam doa syafaat saya hantar. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami semua betapa pentingnya berkomitmen hidup di dalam Kristus. Sekalipun kami tahu bahwa hidup di dalam Kristus bukanlah perkara yang mudah. Terkadang kami mengalami berbagai macam ujian, berbagai macam pergumulan yang sulit untuk kami atasi. Namun kami ingin terus percaya pada Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, namun Allah yang terus menuntun, melindungi, dan menyertai kami dalam suka duka kehidupan yang kami jalani. Maka Tuhan, ajar kami untuk setia kepadamu, namun juga berarti setia pada setiap firman, pengajaran, dan teladan yang diberikan oleh Kristus kepada kami. Bagaimana hidup kami dipenuhi dengan ungkapan syukur, memperjuangkan cinta kasih, keadilan, perdamaian, dimanapun kami berada. Maka ya Allah, ajarlah kami mewujudkan cinta kasih itu dalam kehidupan kami di keluarga masing-masing. Kami sebagai suami maupun istri, sebagai anak maupun sebagai orang tua, sebagai menantu, sebagai mertua, maupun sebagai sama saudara. Kami ingin menjadi keluarga yang berkomitmen hidup di dalam Kristus, keluarga yang terus bersatu, mempertahankan kelestarian meskipun penuh dengan percobaan. Kami yakin dan percaya bahwa Allah menolong kami dalam setiap pencobaan itu, agar kami bisa lepas dan kami boleh hidup dalam keharmonisan di dalam keluarga. Ya Tuhan, berikanlah kemampuan kepada para orang tua dalam rangka mendidik dan mengasuh anak-anak maupun cucu mereka. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan juga kesentosaan bagi orang tua kami yang sudah lansia. Dalam berbagai macam pergumulan mereka, kami yakin komitmen mereka untuk hidup dalam Kristus adalah komitmen yang kuat, yang terus mereka pertahankan sampai kapanpun. Kami juga mendoakan anak kami, cucu kami, yang terus bergumul dan berjuang dalam kehidupan mereka, agar mereka juga menjadi anak-anak yang tidak pernah melepaskan komitmennya kepada Allah saja, agar mereka menjadi orang-orang yang setia, seturut dengan kehendak Tuhan. Sekalipun anak kami, cucu kami harus hidup menghadapi berbagai macam ujian kehidupan, kami yakin Engkaulah yang menguatkan dan menyertai mereka. Ya Allah, Engkaulah Raja di gereja kami ini. Maka kami pun ingin terus belajar menjadi gereja yang berkomitmen hidup di dalam Kristus. Mampukan kami menjadi persekutuan yang tidak pernah lupa melayani Tuhan maupun sesama kami. Karena untuk itulah gereja kami Engkau panggil dan Engkau utus. Sekalipun dalam kehidupan berpelayanan ada berbagai tantangan, ada situasi-situasi baru yang harus kami hadapi dan tanggapi dengan bijaksana. Kami yakin Allah tidak pernah meninggalkan persekutuan kami bergereja. Namun biarlah kasih dan kuasa-Mu Engkau nyatakan senantiasa
Ya Tuhan, kehidupan kami dalam pekerjaan, kehidupan kami dalam masyarakat juga kami jalani dengan berbagai macam pergumulan. Di sanalah komitmen kami kepada Kristus terkadang diuji oleh cobaan-cobaan, oleh ujian-ujian kehidupan yang tidak mudah. Namun ya Allah, mampukanlah kami untuk taat dan setia, terus bertahan dalam iman, karena Allah yang menguatkan kami semua. Dengan demikian ya Tuhan, kami boleh belajar menjadi orang-orang yang terus taat dan setia kepada perintah-Mu. Kami juga mendoakan pemimpin di bangsa negara Indonesia, di kota kami, di lingkungan sekitar kami, mereka yang terus berjuang dan berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan penuh dengan damai sejahtera. Kami yakin bahwa melalui mereka lah Tuhan juga mencurahkan kuasa-Mu untuk menyertai kami. Mampukan pula Tuhan agar kami mampu menjadi warga negara, warga masyarakat yang baik serta bijaksana. Karena untuk itulah kami Engkau panggil untuk mempersaksikan Kristus dimanapun kami berada. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan mampukan kami menjadi orang-orang yang tetap setia, berkomitmen hidup di dalam Kristus. Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Saudara yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Adapun ayat yang mendasarinya adalah dari Mazmur pasal 96 ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berias kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita bersama menghimpun persembahan dengan diiringi dari Kidung Jemaat 64, bait yang pertama dan kedua. Jemaat dipersilakan berdiri, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini Tuhan kami boleh bersama-sama menghimpun persembahan kehadirat-Mu. Mohon kiranya Tuhan Engkau sucikan, Engkau layakkan persembahan kami ini Tuhan.
Bapa dalam surga, Tuhan juga berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan, berikan hikmat akal budi sehingga di dalam pengelolaan persembahan-Mu dengan jujur. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan juga mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Saudara-saudara, kita diutus untuk kembali ke dalam kehidupan kita dengan terus menjaga komitmen kita kepada Kristus. Kini terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara menjalankan kehidupan dengan penuh kesetiaan kepada Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin.